kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya di channel Durian Awis. Channelnya Durian Unggul, hanya seputar durian. Hari ini tanggal 25 bulan 5 tahun 2022, tepatnya hari Rabu. Saya berada di kebun saya sendiri, yaitu durian lembur kuring. Oke, saya kebetulan hari ini lagi ngecek seluruh pohon karena di sini udah mulai musim hujan. Karena saya udah lama, udah 2 bulan nggak ke kebun. Akhirnya hari ini saya full ngecek satu kebun, setiap pohon. Dan di sini ada beberapa yang kena serangan hama, yaitu akar, daunnya mulai menguning, ada sebagian pohon, dan ada yang daunnya keriting, yaitu kena kutu. Tapi insya Allah mulai besok saya akan tanganin dengan penyemprotan, karena saya udah 2 bulan nggak ke kebun. Untuk sementara yuk kita lihat-lihat pohon durian saya yang ada di kebun durian lembur kuring dengan pertumbuhan lumayan bagus, cukup bagus bagi saya, dengan usia sekarang pas genap 10 bulan, dengan penanaman bibit tinggi 1 meter. Yuk kita lihat kawan-kawan durian saya. Ini durian bawor. Ini durian bawor, durian Banyumas, asli Banyumas, yaitu durian kromo Banyumas yang saya tanam tingginya 1 meter. Sekarang udah 3 meteran lah, 3 meter tuh. Pertumbuhannya lumayan pesat. Ini dari sini langsung melesat kurang lebih 80 cm. Dahan muda, cukup baik pertumbuhannya. Oke, yuk kita lihat pohon-pohon yang lain. Ya, sambil jalan-jalan sore, cuaca gerimis. Nah, ini pohonnya kawan. Ini durian kromo Banyumas alias bawor. Cukup bagus pertumbuhannya, tapi ya ada sebagian pohon yang lambat pertumbuhannya, wajar. Karena total tanah yang saya tanam 230 batang, ya ada 5 atau 7 batang yang agak terhambat, wajar lah. Nah di sini juga kawan-kawan ada yang mati. Setelah saya berusaha keras untuk merawatnya, mengobatinya, akhirnya tidak tertolong sudah. Dan akhirnya saya ganti dengan durian musangking. Sebenarnya sayang, ini sih akibatnya tak awalnya kena ini akibat dekat sumber bor. Tadinya ada pengeboran buat air, buat sumber bor. Nah minyaknya itu sama olinya itu mengalir ke pohon durian ini, dan akhirnya ya udah lambat laun dia kena penyakit, serang akar, busuk akar, akhirnya daunnya rontok. Udah berusaha dengan berbagai cara diobatin, ya akhirnya nggak ketolong dan kering. Sekarang udah saya ganti dengan durian musangking, mudah-mudahan sehat. Nah ini dia durian bawor juga. Di sini mayoritas bawor, kurang lebih ada 140 batang bawor. Duri hitam ada 16 pohon. Musangking ada kurang lebih 60 atau 70 gitu, lupa lagi saya. Pokoknya totalnya ada 230 pohon dengan dominan durian bawor, dengan usia rata-rata 10 bulan. Oke, karena merawat durian itu gampang susah. Ada saja kendala, ada serangan penyakit, itu udah hal bagian dari perjalanan untuk merawat pohon durian. Nah, ini cukup bagus tumbuhannya.
Nah, di sela-sela pohon durian saya tanamin kates California. Ya lumayan lah nyeling sambil menunggu waktu diselingi dengan pohon kates. Nah ini kawan-kawan, ini buat master suhu. Ini setelah sekian bulan, saya 2 bulan tidak ke kebun, akhirnya ada keserang. Nah ini daun muda semua, keserang keriting karena kutu. Ya, ini harus segera ditangani karena sebagainya udah ada yang rontok. Ini kena, kalau di cabai sih kena tungau atau trip sama saja. Ini penanganannya dengan obat bahan aktif imidacloroprid. Ya, bahan aktifnya imidacloroprid khusus kutu-kutuan, pakai dosis 20 ml, langsung tokcer ini. Karena saya ada terlambat untuk ke kebun, yang di kebun tidak tahu untuk perawatannya dan tidak melaporkan ke saya, ya akhirnya seperti ini, telat. Tapi ya sudahlah, penting kita harus berusaha mengobati sebelum ini mati. Kalau dibiarkannya bisa kering, bisa rontok semua, dan pucuknya, daun muda atas ini pucuknya bisa kering kawan-kawan. Oke, yuk lihat kita ke pohon lain. Sini ada sebagian yang lambat pertumbuhannya, mungkin faktor tanah. Nah ini durian. Oh, pohonnya udah cukup besar, udah segenggam, usia 10 bulan. Wah, udah cukup rimbun, udah kayak beringin. Cukup banyak di sini, mayoritas rata-rata bawor, karena bawor itu simple, mudah, dan genjah, pertumbuhannya cepat. Yang lebih cepat lagi pertumbuhannya yang di sebelah sana, teman, karena di sana tanami cabai, dan di situ tanahnya full pakai pupuk tai ayam, dan pemupukannya cukup tiap minggu sekali. Nah di sini area sini rata-rata pertumbuhannya sangat pesat, tingginya udah mencapai hampir 3 meteran semua. Semua sekarang lagi terubus, semua keseluruhan lagi daun muda, lagi terubus. Dan di sini pun ada keterlambatan, teman. Saya sini udah 2 bulan nggak melakukan pemupukan karena faktor waktu, karena saya sibuk, saya tinggalnya di kota, jarang pulang ke kampung sini. Dan sekarang udah 2 bulan baru bisa main ke kebun. Pertumbuhannya cukup bagus, serempak, daun muda. Nah sebelah sana juga sama, semuanya daun muda. Nah ini kebun cabai, yang area sini kebun cabai semua. Nah, oke, ini stok bibit yang kelebihan tanam, karena baru sebulan kemarin saya nanam di lahan yang baru dengan total 95 pohon. Ini nyisa ada 6 pohon, ya sedikit sakit karena kemarin sempat kejemur, telat nyiram, tapi sekarang udah mulai daun mudanya keluar semua. Nah ini musangking dari Banyumas. Nah ini bawor lagi, tingginya udah mencapai 2 meter sampai 3 meteran, cukup tinggi, dengan usia 10 bulan. Karena di area sini mayoritas bawor, dan di area perkebunan cabai ini pupuknya cukup kuat, cukup banyak, khususnya organiknya dan kohe ayamnya. Oke, buat teman-teman ada saran dan masukannya untuk kebun durian saya, silahkan like, komen, dan agar saya tambah semangat buat channel-channel yang baru, subscribe ya teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman untuk menanam durian, karena pohon durian adalah investasi untuk masa tua. Nah ini cukup
ada yang 3 meter 2 meter ya, ada yang masih 1 meter ya. Namanya pertumbuhan di kebun tidak merata. Selain itu juga perawatan saya agak lambat, karena selama 2 bulan kemarin tidak terkena pupuk, karena biasanya saya pupuk 1 bulan sekali dengan menggunakan MPK 1611 plus boron. Oke. Pola yang saya tanam di sini saya mengikuti Pak Haji Lis Jasinga dengan pola ditimbun di area pohon jarak 1 meter. Waktu tanam kurang lebih 5-7 karung kohe kambing yang sudah saya fermentasi. Dan sekarang di usia 8-10 bulan pertumbuhan memang cukup pesat. Dia sekali naik rata-rata 50-1 meter, cukup tinggi, cukup pesat, luar biasa. Mungkin karena faktor di bawah sini akarnya baru meresap kena kohe yang saya timbun, yang sudah difermentasi. Karena apa yang dikatakan Pak Haji Ilis ternyata benar, usia 7 atau 8 bulan baru dia akan terlihat pertumbuhannya akan pesat. Nah, seperti di area sini juga semuanya rata terubus. Oke, yuk kita masuk ke area perkebunan cabai. Ya, cabainya udah mau habis, udah mau kering. Nah, ini ada sedikit bolong-bolong karena telat penyemprotan, udah 2 minggu nggak disemprot. Karena pegawai sininya harus dikasih tahu terus. Nah, ini semua merata lagi terubus. Dan insya Allah besok Sabtu dan Minggu 2 hari saya akan sempatkan waktu untuk memupuk, karena ini udah 2 bulan nggak saya pupuk. Nah, sini luar biasa terubus. Wow, ini 2 meteran, 2 meter lebih dikit lah. Cakep. Ini keseluruhan terubus semua. Yang di area blok sini total ada 123, dan di lahan yang baru 95 apa 105, saya lupa ngitung kayaknya tadi. Kayaknya sekitar 105. Oh, total keseluruhan ada 230. Cukup bagus, rimbun. Oke. Dan buat para senior, mohon bimbingannya, masukannya agar saya bisa lebih maksimal merawat pohon durian saya. Nah, ini durian oci saya tanam tinggi sekitar 40 cm. Nah, durian oci itu sulaman baru, saya coba titik tengahnya, titik 5-nya saya tanamin 1. Nah, ini durian Kromo Banyumas alias Bawor, di over tingginya. Wow, udah 3 meter lebih, cukup bagus pertumbuhannya, maksimal. Yuk kita tanam pohon durian, tidak lama, cuman seusia kredit mobil atau kredit motor kita sudah berbuah, gak kerasa. Dan buat rekan-rekan yang ingin menanam, kalau tidak ada biaya atau modal yang besar, tanamlah yang kecil, yang bibit harga 50, 60, 70 ribu. Itu akan menghemat biaya, cuman kita lambat di waktu, 6 atau 7 tahun baru berbuah. Yang tinggi kurang lebih 60-70 cm. Yang saya tanam di sini dongkelan tinggi 1 meter. Alhamdulillah
alhamdulillah semuanya sehat. Yang sehatnya, tapi yang nggak sehat juga ada. Karena itu ada perjalanan dalam berkebun, pasti ada saja, nggak semuanya sempurna. Itu ada bagian dari tantangan untuk merawat pohon durian yang kita tanam. Oke, cukup sekian teman-teman. Yuk jangan lupa subscribe-nya, like dan komen agar saya lebih semangat untuk membuat konten-kontennya, untuk belajar bareng tentang durian. Saya berkebun di daerah Lampung Selatan, Kabupaten Kalianda, Kecamatan Katibung, Desa Tanjung Ratu. Buat rekan-rekan yang ingin bertanya, bisa komen atau bisa minta nomor HP saya untuk menanyakan apa saja yang saya lakukan, yang saya treatment, yang saya aplikasikan di kebun saya. Silahkan. Oke, cukup sekian, sampai ketemu. Bye. Dex.